Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar administrasi niaga. Topik ke-12 dari 60 topik. Pengembangan program bisnis global. Dalam pengembangan program bisnis global ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan masalah produk, pemasaran, penentuan lokasi usaha dan strategi bersaing yang hendak digunakan. Terkait dengan masalah produk, harus disadari bahwa globalisasi tidaklah sama dengan standarisasi. Memang dalam bisnis global masalah standarisasi sangat penting demi kepentingan untuk menekan biaya produksi. Namun, keanekaragaman lokal juga perlu diperhatikan. Biasanya produk inti yang dipasarkan adalah standar, namun produk tambahannya, atau periferal, lebih bervariasi, disesuaikan dengan negara yang menjadi sasaran pasar. Sebagai contoh, IBM produsen komputer ternama dari Amerika Serikat mengeluarkan 20 jenis papan ketik keyboard yang berbeda untuk pasar Eropa saja. Dalam pemasaran buku teks juga seringkali diterbitkan edisi khusus untuk dipasarkan di negara tertentu. Misalnya buku teks terbitan Prentice Hall dari Amerika Serikat mengeluarkan edisi Asia yang memiliki harga lebih murah daripada buku yang dijual di Amerika Serikat. Buku edisi Asia tersebut hanya dipasarkan di kawasan Asia dan tidak boleh dijual di Amerika Serikat. Pendekatan pemasaran yang digunakan juga harus diperhatikan. Di dalam pemasaran internasional dikenal istilah think global, act locally, di mana dalam memasarkan suatu produk bisa digunakan suatu standar global namun dilaksanakan dengan tetap memperhatikan selera lokal yang amat bervariasi. Sebagai contoh menu makanan restoran cepat saji internasional McDonald yang sangat mengakomodasi variasi lokal, misalnya, di Indonesia orang makanan pokoknya adalah nasi maka dalam menu McDonald di Indonesia disediakan menu nasi, di mana hal tersebut tidak terdapat dalam menu McDonald di Amerika maupun Eropa. Contoh lain adalah jika kita melihat iklan produk minuman ringan merek Coca-Cola, yang walaupun merupakan merek global, namun dalam tampilan iklannya selalu menggunakan suasana lokal untuk mempromosikan produknya. Lokasi usaha juga perlu dipertimbangkan dalam bisnis global. Ada kecenderungan untuk mendirikan pusat produksi yang dekat dengan pelanggan, ada pula kecenderungan untuk mendirikan pusat produksi yang dekat dengan sumber bahan baku atau tenaga kerja yang murah. Di samping itu, mudahnya sarana transportasi yang tersedia sekarang ini menjadikan perusahaan tidak harus mendirikan satu perusahaan yang sama di semua negara. Perusahaan dapat dengan mudah mendirikan lokasi usaha di berbagai belahan dunia. Hal tersebut juga karena dewasa ini banyak negara saling berlomba untuk menarik investasi asing untuk masuk ke negaranya. Kemudahan investasi atau penanaman modal di suatu negara ini menjadikan banyak perusahaan dapat dengan cepat berpindah lokasinya dari satu negara ke negara lain. Sebagai contoh perusahaan elektronik Sony, yang awalnya menanamkan modalnya di Indonesia, dapat dengan cepat memindahkan lokasi usahanya ke Vietnam yang dirasa lebih kompetitif dibandingkan dengan di Indonesia. Persaingan antar perusahaan di tingkat global juga semakin meningkat. Banyak perusahaan menerapkan strategi dumping di mana mereka memberikan subsidi untuk produk mereka yang dijual di pasar luar negeri, sehingga harga produk tersebut di luar negeri bisa lebih murah. Strategi dumping ini dimaksudkan untuk menguasai pangsa pasar dalam jangka panjang. Dengan menerapkan harga yang rendah di luar negeri, maka para pesaing akan dapat dengan mudah tersingkir dari pasar luar negeri tersebut dan kemudian perusahaan yang menjalankan strategi dumping tersebut akan dengan mudah dapat menguasai atau memonopoli pasar yang ada. Strategi ini dahulu banyak dilakukan oleh perusahaan Jepang untuk menguasai pasar global. Keberhasilan perusahaan global di masa mendatang akan dapat tercapai jika ada keseimbangan antara perhatian yang ditujukan pada tingkat lokal dengan tingkat regional atau global. Perusahaan harus dapat menerjemahkan konsep bisnis global dengan tetap memperhatikan variasi masalah yang muncul di tingkat lokal. Globalisasi mengharuskan usaha bisnis untuk memiliki sensitivitas terhadap tuntutan atau kebutuhan lokal, di mana pada saat yang sama juga mampu menerapkan konsep dan teknologi global dalam menjalankan bisnisnya. Dalam hal ini telah banyak perusahaan multinasional seperti Coca-Cola yang dengan sukses menggunakan berbagai kearifan lokal, atau local wisdom, dalam memasarkan produknya. Tanpa adanya komitmen terhadap hal yang bersifat lokal, program bisnis global tidak akan berhasil. Masuk dalam percaluran bisnis global bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Berbagai tantangan akan muncul baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun yang berasal dari perubahan lingkungan eksternal perusahaan. Diperlukan strategi untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan global yang ada. Salah satu hal yang biasa dilakukan perusahaan agar dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan global adalah dengan melakukan pertukaran karyawan antar negara. Dengan pertukaran karyawan, maka dialog antar budaya dapat terjalin dengan lebih baik.
Karyawan akan lebih memahami berbagai perbedaan yang berasal dari berbagai latar belakang budaya. Di samping itu, perusahaan juga seringkali merekrut tenaga kerja asing yang dimaksudkan untuk dapat memberikan suasana internasional dalam iklim kerja di tingkat lokal sehingga diharapkan perusahaan akan dapat lebih mudah beradaptasi dengan dinamika global. Salah satu tantangan yang sering terjadi adanya kegagapan dari pihak lokal untuk turut berpartisipasi. Ada gejala bahwa sesuatu yang bukan berasal dari dalam dirinya, tidaklah layak untuk dilakukan, not invented here syndrome. Oleh karena itu, dalam menangani bisnis di luar negara harus dilakukan beberapa langkah untuk memotivasi para manajer lokal agar turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Memberi kesempatan para manajer lokal untuk dapat merumuskan strategi atau program perusahaan yang berorientasi global. Dengan demikian, manajer lokal akan merasa turut bertanggung jawab atas keputusan dan strategi yang diambil. Budaya perusahaan yang berorientasi global juga perlu ditumbuh kembangkan dalam suatu perusahaan. Suatu budaya yang menghargai adanya berbagai perbedaan baik dari kalangan pelanggan maupun karyawan perusahaan itu sendiri. Itulah materi topik ke-12 pengantar administrasi niaga. Channel ini membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.